Bab pertama pada materi kelas 10 semester ganjil. Sebelumnya, tolong siapkan alat tulis dan buku agar memudahkan kalian untuk mencatat hal-hal penting atau hal-hal yang ingin ditanyakan dalam pembelajaran. Baiklah, kita akan mulai materi kita hari ini, yaitu Bab 1 Ruang Lingkup Biologi. Ruang lingkup biologi masuk ke dalam KD 3.1, yaitu menjelaskan ruang lingkup biologi, permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. IPK yang harus dicapai adalah yang pertama, mengidentifikasi permasalahan biologi pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Yang kedua, mengartikan cabang-cabang ilmu dalam biologi. Ketiga, menjelaskan manfaat mempelajari biologi. Dan yang keempat, mengimplementasikan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Struktur organisasi kehidupan, seperti yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, dimulai dari yang terkecil, yaitu molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Saya akan jelaskan satu persatu dari tingkat organisasi kehidupan ini. Yang pertama, tingkat organisasi kehidupan yang terkecil adalah molekul. Molekul adalah struktur kimia yang terdiri dari dua atau lebih unit kimia kecil yang disebut atom. Di dalam gambar, molekul dicontohkan seperti senyawa protein atau asam nukleat. Dalam tubuh kita ada molekul DNA atau deoksiribonukleik acid. DNA merupakan materi genetik atau yang berfungsi dalam pewarisan sifat makhluk hidup. Molekul DNA ini ada di dalam organel sel, yaitu inti sel. Tingkat organisasi yang kedua yaitu sel. Sel adalah unit fundamental bagi struktur dan fungsi kehidupan. Contoh sel di sini adalah sel otot. Kumpulan dari sel akan membentuk jaringan. Jadi, jaringan adalah kumpulan sel yang sama bentuk dan fungsinya. Contohnya di sini sel otot, maka akan bergabung menjadi jaringan otot. Jaringan otot jantung di sini. Setelah itu, kumpulan jaringan akan membentuk suatu organ. Contoh organ di sini adalah jantung. Apakah kalian bisa menyebutkan contoh organ lainnya? Bisa ya, ada paru-paru, ada lambung, ada usus halus. Mereka adalah contoh-contoh dari organ dalam tubuh kita. Nah, kumpulan dari organ yang saling sistematis atau saling berhubungan akan membentuk suatu sistem organ. Contohnya di sini adalah sistem peredaran darah, di mana dalam sistem peredaran darah terdapat organ jantung, organ paru-paru, kemudian ada pembuluh darah, dan sebagainya. Sistem organ yang saling terpadu atau saling berhubungan akan membentuk suatu individu atau organisme. Individu bisa berupa organisme uniseluler atau multiseluler. Organisme uniseluler contohnya adalah bakteri, sedangkan multiseluler adalah tumbuhan, hewan, dan manusia. Kumpulan dari individu yang berada di dalam suatu tempat dan waktu yang sama akan membentuk suatu populasi. Selanjutnya, kumpulan dari populasi tersebut akan membentuk komunitas. Jadi, semisal
seperti di gambar. Komunitas hewan, komunitas pepohonan yang berada dalam suatu hutan. Jadi komunitas itu makhluk hidup ya. Setelah itu akan ada ekosistem sebagai tingkat organisasi kehidupan selanjutnya. Nah, dalam ekosistem tidak hanya makhluk hidup yang berperan, tetapi benda mati atau komponen abiotik, di mana ekosistem sendiri merupakan interaksi dan hubungan saling mempengaruhi antara organisme atau komponen biotik dengan lingkungannya atau komponen abiotik. Jadi ada timbal balik di sini. Seperti yang kamu lihat pada gambar, ada gajah yang sedang berkumpul dan ada interaksi dengan komponen abiotik dan komponen biotik lainnya. Misalnya rumput, tanah, air, dan sebagainya. Nah, kumpulan dari ekosistem ini akan membentuk suatu bioma. Bioma adalah salah satu komunitas utama dunia yang diklasifikasikan berdasarkan vegetasi dominan dan ditandai oleh adaptasi organisme terhadap lingkungan suatu habitat tertentu. Macam-macam bioma di dunia banyak sekali, yaitu bioma tundra, taiga, hutan gugur, hutan hujan tropis, padang rumput, padang pasir, sabana, hutan bakau atau mangrove, dan hutan lumut. Seperti yang kalian lihat pada gambar, tahukah kalian bioma apa yang terdapat pada gambar? Mari kita bahas satu-satu. Pertama adalah bioma tundra. Bioma tundra ditumbuhi oleh tumbuhan jenis lumut daun, dan ada juga lichen, yaitu lumut kerak. Hewannya seperti rusa dan hewan berbulu putih dan tebal. Biasanya terdapat di bagian kutub utara. Yang kedua adalah bioma taiga. Nah, bioma taiga umumnya dipenuhi oleh tumbuhan berdaun jarum, konifer atau pinus. Hewannya lebih banyak adalah jenis beruang hutan, terdapat di belahan bumi bagian utara. Bioma hutan gugur umumnya terdapat di negara-negara dengan 4 musim. Tumbuhannya berdaun lebar, contohnya pohon oak dan maple. Hewannya antara lain ada serangga, burung, bajing, dan musang. Hutan hujan tropis. Nah, ini sangat banyak di Indonesia. Hutan hujan tropis ditandai dengan keanekaragaman hayati yang beragam. Gambarnya seperti ini. Hijau sekali bukan? Terdapat di wilayah tropis dan subtropis seperti di kawasan Asia, termasuk Indonesia. Pohonnya banyak dan ukurannya sangat tinggi sehingga dasar hutan menjadi gelap karena tertutupi tudung atau kanopi. Contohnya rasa mala, jati, rotan, anggrek, paku sarang burung, dan lain-lain. Hewannya juga beraneka ragam seperti kera, burung, babi hutan, dan lain-lain. Kalau kalian ke taman nasional yang ada di Indonesia, itu adalah beberapa contoh dari hutan hujan tropis. Misalnya, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Taman Nasional Gunung Bunder, dan sebagainya. Selanjutnya adalah bioma stepa. Nah, sejauh mata memandang itu adalah padang rumput. Jadi, umumnya pada bioma stepa itu adalah rumput yang pendek tumbuhannya. Kalau hewannya kebanyakan herbivore, contohnya bison, zebra, dan predatornya yaitu singa, ular, dan sebagainya. Terdapat di Indonesia juga, terutama di daerah Nusa Tenggara dan Sulawesi.
Selanjutnya ada bioma gurun. Bioma gurun sudah tidak asing lagi ya. Tumbuhannya berbentuk duri atau tidak berdaun, seperti kaktus dan eukaliptus. Kemudian hewannya adalah hewan pengerat seperti kadal, ular, dan serangga. Selanjutnya adalah bioma sabana. Nah, apa yang membedakan stepa dan sabana? Jika di bioma stepa hanya padang rumput saja, sementara di bioma sabana terdapat padang rumput yang dipenuhi oleh semak, perdu, dan beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar seperti palem dan akasia. Hewan antara lain singa, zebra, gajah, jerapah, dan kerbau. Selanjutnya, bioma sabana ini umumnya terdapat di Afrika dan juga ada di Indonesia, terutama di Nusa Tenggara dan Sulawesi. Lalu ada di Amerika Selatan dan Australia. Bioma hutan bakau. Pasti kalian juga pernah dong ke hutan bakau atau hutan mangrove. Nah, tumbuhan dominannya adalah pohon bakau. Hewannya antara lain ikan, buaya, biawak, dan burung-burung yang bersarang di pohon bakau. Terakhir adalah bioma hutan lumut. Nah, tumbuhan lumut tidak hanya ada di permukaan tanah dan batu, tetapi juga menutupi pohon-pohon berkayu. Hewan antara lain yaitu serangga, burung, dan sebagainya. Terdapat di Indonesia, umumnya di lereng gunung atau pegunungan yang terletak di ketinggian di atas batas kondensasi uap air. Kumpulan dari bioma tersebut akan membentuk biosfer di seluruh dunia, seperti pada gambar. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu cabang-cabang ilmu biologi. Nah, pada gambar ini adalah beberapa contoh dari cabang biologi. Kenapa biologi memerlukan cabang-cabang ilmu? Seperti yang tadi di awal sudah kita bahas, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, sehingga kajiannya sangat luas. Oleh karena itu, kita perlu untuk mengelompokkan cabang-cabang ilmu biologi agar dapat memudahkan kita dalam mempelajari suatu kajian ilmu. Contohnya di sini adalah virologi, ilmu yang mempelajari tentang virus. Nah, apakah virus juga termasuk makhluk hidup? Itu akan kita pelajari di bab-bab berikutnya. Yang kedua adalah mikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang jamur atau fungi. Tiga, zoologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan. Botani adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Dan yang terakhir ada entomologi, ilmu yang mempelajari tentang serangga. Apakah hanya 5? Oh, tentu saja tidak. Cabang biologi ada banyak sekali. Yang dituliskan di sini hanya beberapa. Ini adalah 10 contoh lainnya. Kalian bisa baca sendiri ya. Ada anatomi, ada bakteriologi, ada bioteknologi, ada ekologi, ada evolusi, ada genetika, mikrobiologi, patologi, taksonomi, dan virologi. Selanjutnya, manfaat mempelajari biologi. Wah, ada banyak sekali manfaatnya. Seperti di bidang pertanian, bidang peternakan, bidang kedokteran, bidang industri, bidang perikanan, dan bidang sosial. Bisakah kalian menyebutkan masing-masing contoh manfaat di masing-masing bidang ini? Bisa ya? Coba bidang pertanian. Bagaimana mempelajari biologi dapat bermanfaat dalam bidang pertanian? Nah, ini salah satu contohnya, yaitu dikembangkannya suatu bioteknologi yang kita kenal sebagai kultur jaringan. Nah, antara satu bidang dengan bidang lainnya tidak dapat dipisahkan ya, pasti akan saling berhubungan. Kultur jaringan yaitu suatu metode perbanyakan tumbuhan yang memanfaatkan sifat totipotensi pada tumbuhan. Nah, sifat totipotensi itu sendiri adalah sifat di mana bagian-bagian sel tumbuhan dapat menjadi suatu tumbuhan
yang utuh jika kita potong-potong, dan pelaksanaannya biasanya berlangsung dalam suasana atau situasi yang aseptis. Sehingga jika suatu tumbuhan ditumbuhkan dalam jangka waktu yang lama, maka dengan kultur jaringan, tumbuhan tersebut dapat ditumbuhkan dalam jangka waktu yang singkat dan dalam jumlah yang cukup banyak, walaupun sifatnya sama seperti induknya atau seragam. Jadi harus memilih tumbuhan yang memang kualitasnya atau bibitnya sudah unggul. Kemudian dari bidang peternakan adalah inseminasi buatan. Nah, ini membantu para peternak untuk mengembangbiakan hewan. Ada banyak keunggulan dari inseminasi buatan. Misalnya, para peternak dapat membatasi atau memperkirakan kelahiran dari suatu ternak, dan juga bisa membuat bibit unggul, di mana bisa menginjeksikan sperma dari hewan ternak jantan yang unggul ke dalam hewan ternak betina. Ya, umumnya dilakukan oleh para peternak yang memang sudah mahir dan sudah ahli, dan ini juga harus dilakukan secara aseptis dan juga dengan pengawasan. Umumnya hewan ternak juga ya. Selanjutnya ada di bidang kesehatan. Contohnya adalah identifikasi virus. Nah, selama ini, pada masa ini, masa pandemik ini, kita sedang mengalami masa pandemik virus corona atau COVID-19. Nah, bagaimana seorang peneliti bisa mengetahui atau bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah virus corona atau COVID-19? Nah, ini peran dari bidang kesehatan ditambah juga dengan bidang teknologi, dan akan diciptakan vaksin-vaksin untuk mengatasi virus ini. Kemudian bidang selanjutnya adalah bidang industri. Contohnya adalah pembuatan yogurt, di mana yogurt ini merupakan susu fermentasi. Ini merupakan beberapa contoh dari dampak positif perkembangan teknologi. Apakah penggunaan atau perkembangan teknologi di bidang biologi tidak ada dampak negatifnya? Pasti ada ya. Contohnya, jika semakin banyak perkembangan teknologi akan dapat merusak ekosistem terumbu karang misalnya, dengan adanya pukat harimau, lalu adanya teknologi-teknologi lainnya yang dapat membunuh para biota laut. Kemudian, hama menjadi resisten akibat penggunaan pestisida yang berlebihan. Yang awalnya pestisida digunakan untuk mengatasi hama, namun akan menjadi resisten jika terlalu banyak penggunaan pestisida. Yang terakhir adalah senjata biologi. Senjata biologi ternyata bisa digunakan dengan virus atau bakteri. Nah, ini adalah beberapa bahaya atau dampak negatif jika teknologi di bidang biologi disalahgunakan. Oleh karena itu, semoga kita tidak menjadi bagian di dalamnya. Semoga kita masih tetap bisa menjaga bioteknologi ini dengan sebaik-baiknya untuk manfaat kita bersama. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Selanjutnya, materi pertemuan kedua yaitu metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.